Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda mungkin mempunyai pengalaman, saya juga, atau bahkan mengalami sendiri. Orang yang kita bertemu dengan orang yang selalu beruntung. Apapun yang dilakukan, jatuhnya menjadi berkat. Tetapi ada orang yang selalu tidak beruntung. Maaf, saya menggunakan orang yang sial terus. Sebetulnya bukan masalah beruntung atau tidak beruntung, tetapi masalah ketenangan dan kedamaian di dalam batin. Orang yang hatinya lurus, penuh cinta kasih kepada Allah, dia akan penuh cinta kasih kepada sesama, dia akan penuh cinta kasih kepada alam semesta. Hatinya damai dan tenang. Dan ternyata seluruh alam semesta, seluruh ciptaan, Tuhan, sesama, dan ciptaan yang lain, itu seperti menampilkan performa terbaik untuk orang seperti itu. Dan karena itu, kita mengatakannya orang itu beruntung terus. Jatuhnya serba enak. Karena memang hatinya lurus, hatinya jernih dan bersih. Inline atau seirama dengan rencana Tuhan. Seirama dengan rencana alam semesta. Seirama dengan rencana kehidupan itu sendiri. Dan karena itu selalu beruntung. Maka poinnya adalah bagaimana kita bisa mengisi hati kita dengan cinta kasih dan iman. Karena cinta kasih kepada Allah membuat hati kita tenang dan kemudian memancarkan energi positif dan kasih itu kepada sesama kita, kepada ciptaan yang lain. Dan ciptaan yang lain sesama kita akan menampilkan yang terbaik dari yang mereka bisa untuk kita. Itu yang terjadi. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman, melainkan masalah damai sejahtera, sukacita di dalam hati kita. Iman kepada Allah, cinta kepada Allah. Itulah damai sejahtera kita. Dan itulah kerajaan Allah. Maka kita seringkali mengerti dan menyadari ada orang yang bekerja di sebuah perusahaan sebagai bartender. Dan dia senang sekali. Dia bekerja dengan sebaik mungkin. Tetapi dia juga mempunyai pekerjaan lain. Menjadi bartender juga. Di tempat lain. Tetapi dia tidak begitu bahagia. Dia bekerja sebaik mungkin, tapi tidak dengan penuh sukacita. Ketika dia ditanya, kenapa di tempat yang satu ini Anda penuh sukacita, antusias, dan memberikan yang terbaik melalui pekerjaan Anda. Tetapi di tempat lain berbeda sekali. Dan dia mengatakan, di sini saya bersukacita, bekerja dari hati yang penuh cinta kasih dan sukacita, karena itu saya memberi yang terbaik dari diri saya. Mengapa? Karena manajer di sini perhatian sekali. Bukan hanya dengan memberi uang, tetapi dengan menanyakan bagaimana keadaanmu, bagaimana keluargamu, apakah kamu hari ini senang. Seorang manajer memperhatikan sampai seperti itu. Maka kemudian saya memberikan yang terbaik yang saya bisa. Dan memang benar, komentar banyak orang, mereka suka dengan pelayanan saya. Lihat, ketika seseorang memberikan yang terbaik, maka kepada yang diberikan itu pada gilirannya dia juga akan memberikan yang terbaik. Maka kalau kita bisa menyadari kasih Allah yang begitu besar di dalam diri kita dan hidup berdasarkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, kasih kepada semesta, hati kita lurus, murni, jernih, bersih, tidak bengkok, tidak berbelok-belok, maka semesta, sesama kita, Tuhan akan memberikan yang terbaik yang mereka bisa untuk kita.
Dan itulah keberuntungan kita. Kita akan menjadi pribadi yang untung terus. Tetapi kalau hati kita bengkok, kita seperti tanaman semak belukar yang tumbuh di padang pasir. Tumbuhnya tidak segar dan kita mengalami panas terik yang membuat kita menderita. Keberuntungan tidak pernah berpihak pada kita. Kalau hati kita lurus, hati kita jujur, tulus, penuh kasih kepada Allah, penuh kasih kepada sesama, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang setiap hari selalu mendapatkan nutrisi dari aliran resapan air sungai itu. Dan karena itu terus bertumbuh, menghasilkan buah pada waktunya. Daunnya selalu hijau, memberikan kesegaran, memberikan ketenangan, menghasilkan buah pada musimnya. Dan daunnya tidak pernah layu, selalu beruntung. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita belajar pertama-tama mencari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada di antara kita menurut Tuhan Yesus. Kerajaan Allah itu ada dalam Tuhan Yesus, yaitu ketika kita saling mengasihi. Hati kita penuh dengan cinta kasih. Kita mempunyai kasih kepada Allah dan kita hidup saling mengasihi. Disitulah kerajaan Allah. Maka kita akan memancarkan sukacita, cahaya yang membuat semesta ini menari, menunjukkan performa terbaik mereka. Dan itu menjadi rahmat, anugerah yang seringkali dianggap sebagai keberuntungan. Kita akan selalu beruntung terus kalau kita mempunyai hati yang penuh cinta kasih kepada Allah dan hati yang penuh cinta kasih kepada sesama. Karena itu persoalannya adalah bukan menuju keluar, tapi ke dalam diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi diri kita, menerima apa adanya diri kita, dengan penuh syukur, diberi kehidupan, diberi kelebihan dan kekurangan juga. Dan itulah yang membuat saya adalah saya, apa adanya, menerima diri, mempunyai kelebihan diterima dengan tenang, tidak dengan sombong, mempunyai kekurangan juga diterima dengan tenang, membuat kita menjadi lebih rendah hati dan mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri. Dengan cara itu kemudian kita bisa hidup dalam kedamaian, kasih, penuh syukur kepada Allah. Dan itu kemudian memancar keluar menjadi energi positif yang membuat semesta ini menari, menunjukkan pertunjukan yang terbaik untuk kita, yang menjadi kedamaian, menjadi kesejahteraan, menjadi keberuntungan bagi seluruh hidup kita. Maka memang dalam hidup ini ada orang yang selalu beruntung, ada orang yang selalu tidak beruntung. Anda termasuk yang mana? Makin mengasihi Allah, makin terbuka terhadap rencana Tuhan dan tidak mengandalkan pikiran kita sendiri, makin kita beruntung, makin kita bersyukur, makin kita terbuka, makin kita percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik. Tetapi kalau kita mengandalkan pikiran kita sendiri, pikiran kita itu sering aneh-aneh. Maka kalau kita sadar, kadang-kadang pikiran kita memutuskan sesuatu yang aneh sekali. Tapi seringkali kita tidak sadar. Kita seringkali sadarnya pada orang lain. Orang lain itu seringkali mengandalkan pikiran mereka dan kemudian mengambil keputusan yang aneh sekali. Dan itulah pikiran. Pikiran itu aneh sekali. Kebanyakan negatif dan mengambil keputusan yang berubah-ubah, tidak pernah tetap, tidak pernah konsisten. Maka kita perlu belajar to see without eyes, to know without mind. Tetapi dengan iman, dengan cinta, dengan empati, tidak pernah salah, selalu beruntung. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.